Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 yang beranggotakan saya sendiri Fadli Rizky Hasibuan dengan ujung NIM 039. Saya Muhammad Hadadiakan dengan ujung NIM 18. Saya Rahmat Isanta Putra Sehari dengan ujung NIM 47. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi kami yang bertemakan peranan penyakit pulpa, periapikal dan periodontal terhadap penyakit diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus merupakan penyakit sistemik kronis dengan ciri khasnya yakni gangguan pada produksi insulin, metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, dan struktur dan fungsi dari pembuluh darah. Klasifikasi terkini dari diabetes masih berdasarkan patofisiologi dari setiap jenis penyakitnya. Diabetes tipe 1 terjadi karena rusaknya sel beta pankreas yang akan menyebabkan berhentinya sekresi insulin secara total. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja. Walaupun begitu, beberapa studi menunjukkan 15% sampai 30% dari seluruh kasus baru terdiagnosis setelah berumur 30 tahun. Pada penderita diabetes mellitus 1 yang lebih tua, hancurnya sel beta terjadi lebih lambat dibandingkan pada anak-anak, dengan timbulnya gejala yang tidak terlalu mendadak. Hal ini menunjukkan kecepatan dan luasnya kerusakan seluler dapat terjadi pada bagian tingkat dari setiap pasien. Dengan tidak adanya produksi insulin pada pasien diabetes mellitus 1 menyebabkan penggunaan insulin eksogen, yaitu insulin yang disuntik, dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, sehingga sebelumnya dinamakan insulin dependent diabetes. Dengan tidak adanya insulin, penderita dapat mengalami ketoasidosis atau kondisi yang mengancam hidup pasien. Diabetes mellitus tipe 2 yang sebelumnya disebut dengan non-insulin dependent diabetes terjadi karena adanya resistensi insulin yang mengubah penggunaan insulin yang diproduksi secara endogen pada sel target. Pasien diabetes mellitus tipe 2 juga telah mengubah produksi insulin. Namun, kehancuran autoimun pada sel beta pankreas tidak terjadi seperti pada tipe 1. Dan pasien mempertahankan kapasitas untuk beberapa produksi insulin. Karena pasien diabetes mellitus tipe 2 masih memproduksi insulin. Kejadian ketoasidosis yang sangat rendah dibandingkan diabetes tipe 1, namun ketoasidosis bisa terjadi sehubungan dengan stres penyakit lain seperti infeksi. Pasien diabetes mellitus 2 bisa terdiagnosis selama bertahun-tahun karena hiperglikemia muncul secara bertahap dan sering tanpa gejala. Pada banyak pasien, terutama pada awal proses penyakit, produksi insulin pankreas sebenarnya meningkat untuk mengkompensasi resistensi insulin. Seiring perkembangan kondisi, produksi insulin pankreas makin berkurang seiring waktu karena peningkatan permintaan sekretori yang berkepanjangan yang disebabkan oleh resistensi insulin. Sekresi insulin menjadi tidak memadai untuk kompensasi resistensi insulin. Meskipun pasien tipe 2 tidak memerlukan perawatan insulin untuk bertahan hidup, insulin sering dianggap sebagai bagian dari manajemen medis diabetes mellitus tipe 2. Dengan kata lain, diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi karena kerusakan molekul insulin oleh gangguan reseptor insulin yang mengakibatkan kegagalan fungsi insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi. Pada dasarnya pada diabetes mellitus tipe 2 jumlah insulin dalam tubuh adalah normal, bahkan jumlahnya bisa meningkat. Namun karena jumlah reseptor insulin pada permukaan sel berkurang menyebabkan glukosa yang masuk ke dalam sel lebih sedikit. Hal tersebut akan terjadi kekurangan jumlah glukosa dan kadar glukosa menjadi tinggi di dalam pembuluh darah. Untuk etiologinya, penyakit periodontal secara umum disebabkan oleh bakteri plak yang terdapat pada permukaan gigi, di mana plak merupakan deposit lunak berupa lapisan tipis biofilm yang berisi kumpulan mikroorganisme patogen seperti Treponema denticola, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetum comitans, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, dan Enterococcus faecalis. Kemampuan bakteri dalam mendegradasi jaringan dengan cara menghasilkan beberapa produk bakteri seperti kolagenase, protease, hyaluronadinase, chondroitin sulfatase, serta lipopolisakarida dan asam lipoteikoat. Produk lain seperti indol, amonia, hidrogen sulfida juga berperan terhadap kerusakan jaringan.
Untuk selanjutnya, patogenesis. Ketidakseimbangan mikroorganisme yang membentuk plak gigi merupakan faktor pemicu utama dari gingivitis kronis dan juga periodontitis. Bakteri-bakteri yang diduga berperan patogen termasuk dari kelompok gram negatif dan juga gram positif. Ketika terjadi infeksi pada gingiva yang mengarah menjadi lesi pada gingiva dengan kontaminasi pada jaringan-jaringan di sekitar gigi. Selanjutnya, lesi ini akan berkembang menjadi periodontitis. Ketika ada infeksi dari bakteri diikuti dengan adanya respon inflamasi akan mempengaruhi atau mengenai permukaan akar gigi, lalu mempenetrasi struktur-struktur pendukung dari gigi. Secara umum proses inflamasi dimulai dari ketika sel-sel fagosit, neutrofil dan juga makrofag bermigrasi ke lokasi adanya lesi. Proses ini dimulai dan juga dipromosikan oleh epitel gingiva yang melepaskan mediator kimia termasuk interleukins, prostaglandin E2, tumor nekrosis faktor alfa yang akan merekrut neutrofil. Lebih lanjut, sel-sel fagosit ini mengekspresikan reseptor spesifik pada membran plasmanya yang dapat mengenali dan akan berikatan dengan bakteri. Protein-protein plasma dari sistem komplement bereaksi satu dengan lainnya menyebabkan patogen-patogen lebih mudah untuk difagosit. Fungsi respon awal ini termasuk membunuh dan mengeliminasi dari mikroba yang dilanjutkan dengan pembersihan yang efisien dari sisa-sisa debris seluler, seperti jaringan nekrotik dan neutrofil-neutrofil yang telah mengalami apoptosis. Pembersihan ini dilakukan oleh sel-sel mononuklear seperti monosit dan makrofag. Perlu ditekankan bahwa pada respon sistem imun yang efektif dan sehat, tidak akan terjadi kerusakan pada jaringan di sekitar gigi dan bakteri-bakteri merugikan dapat dibersihkan dengan efektif. Namun, ketika mikroba-mikroba ini masih terus bertumbuh, adanya kerusakan maupun gangguan pada respon imun inflamasi periodontal akut ini akan menjadi kronis dan akan menghasilkan mediator-mediator inflamasi tambahan. Kejadian ini akan menghasilkan keadaan perekrutan dari beberapa tipe sel imun, seperti sel T dan monosit. Selanjutnya, bertambah lamanya proses inflamasi ini akan menginduksi terjadinya reabsorpsi dari tulang alveolar oleh osteoklas dan didegradasi dari serat-serat ligamen oleh matriks metaloproteinase, serta terjadi pembentukan jaringan-jaringan granulasi. Proses inflamasi kronis ini dapat mengarah ke efek-efek berbahaya yang bisa berefek terhadap penyakit periodontal dengan penyakit-penyakit lainnya termasuk diabetes. Disfungsi imun yang terjadi disebabkan oleh produk-produk bakteri berperan dalam inflamasi yang berkepanjangan, sehingga akan terjadi overekspresi dari sitokin, yakni interleukin 8, interleukin 6, interleukin 1 beta, tumor nekrotik faktor alfa. Overekspresi sitokin ini memiliki beberapa efek. Yang pertama adalah menyebabkan kerusakan sel beta pankreas yang berfungsi sebagai penghasil dari insulin, sehingga jika terjadi kerusakan sel beta pankreas akan menyebabkan sekresi insulin tidak ada. Hal ini selanjutnya akan berkembang menjadi hiperglikemia atau kadar gula darah berlebih, sehingga dapat berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 1. Selain itu, overekspresi dari sitokin ini juga dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin ini merupakan keadaan berkurangnya sensitivitas jaringan terhadap aktivitas biologis yang dimediasi insulin, sehingga dengan adanya resistensi insulin tersebut akan menghalangi glukosa masuk ke sel target. Hal ini juga akan mengarah menuju terjadinya hiperglikemia atau kadar gula berlebih dalam darah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan berlanjut menjadi diabetes mellitus. Penyakit periodontal akan menginduksi atau mempermudah terjadinya peningkatan keadaan inflamasi kronis sistemik, di mana terlihat adanya peningkatan serum CRP atau protein C reaktif, interleukin 6, dan kadar fibrinogen. Reaktan fase akut atau protein C reaktif yang dihasilkan oleh hati dikarenakan adanya induksi dari produk bakteri akan menyebabkan terjadinya hiperglikemia atau meningkatnya kadar gula darah yang menjadi penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus. Infeksi periodontal gram negatif kronis juga dapat menghasilkan peningkatan resistensi insulin dan kontrol glikemik yang buruk. LPS atau lipopolisakarida yang dihasilkan atau diproduksi oleh P. gingivalis atau Porphyromonas gingivalis adalah penginduksi yang kuat dari interleukin 1 beta, TNF alpha, dan PGE2 atau prostaglandin E2. TNF alpha sebagai penyebab mediator resistensi insulin pada infeksi sehingga mengganggu kerja insulin.
Perawatan yang mengurangi inflamasi periodontal dapat memulihkan sensitivitas insulin, menghasilkan peningkatan kontrol metabolisme.